Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Pratama, NPM 2310 dari Prodi Teknik Sipil. Ingin menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Potensi Penggunaan Jalan Tol Malang sampai Kendaan. Analisa kelayakan pergeseran lalu lintas dan proyeksi pendapatan investasi infrastruktur. Ada anatomi kemacetan yaitu di jalan arteri Malang sampai Kendaan. Yang pertama, tumbukan tata guna lahan, jalan membelah langsung kawasan industri, pemukiman dan pertanian sehingga menciptakan hambatan yang kritis. Yang kedua, karena gesekan kendaraan seperti kendaraan roda 2, kendaraan penumpang dan truk material berat yang beroperasi di waktu dan ruangan yang sama. Untuk panjang koridor 30 km. Misi utama mengukur probabilitas pergeseran lalu lintas. Yang pertama, masalah beban existing, berapa volume dan jenis kendaraan yang saat ini terjebak dalam koridor lalu lintas campuran. Yang kedua, aksi analisis pergeseran. Berapa jumlah klarifikasi kendaraan yang secara logis akan berpindah menggunakan rute alternatif yang berbayar. Yang ketiga, proyeksi kelayakan. Prediksi volume masa depan untuk menghitung potensi penerimaan manfaat dan biaya investasi infrastruktur. Sistem transportasi makro memiliki 4 pilar penggerak. Yang pertama, tata guna lahan, pusat kegiatan ekonomi, sosial dan industri yang membangkitkan pergerakan perekonomian. Yang kedua, jaringan prasarana, media fisik seperti jalan raya, jalan tol, terminal dan tempat lainnya. Yang ketiga, pergerakan lalu lintas, berinteraksi langsung antara tata guna lahan dan jaringan prasarana yang menghasilkan arus kegiatan manusia dan barang. Yang keempat, sistem kelembapan yaitu regulator yang menjamin keamanan dan efisiensi sistem. Mandat infrastruktur, definisi dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Jalan tol adalah jalan umum berlalu lintas alternatif berbayar dengan spesifikasi tingkat tinggi. Kelancaran, memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang pesat dengan ekonom, meningkatkan efisiensi pelayanan distribusi barang dan jasa. Pembiayaan, meringankan pembebanan dana pemerintah melalui partisipasi finansial dengan cara asset base. Pemerataan, mendorong pemerataan hasil pembangunan dan keadilan regional. Tipologi jalan perkotaan, standar NKJ tahun 1997. Mungkin ada 2 jalur 2 arah tak terbagi, 4 jalur 2 arah tak terbagi, 4 jalur 2 arah terbagi median, dan satu jalan 1 arah. Anatomi penampang melintang prasarana jalan. Pertama, trotoar, jalur khusus pedestrian terpisah oleh struktur fisik. Yang kedua, kerap, peninggian tepi perkerasan untuk drainase untuk menurunkan hambatan samping. Yang ketiga, ada bahu jalan, ruang darurat dan dukungan struktural perkerasan dari arah samping. Yang keempat, ada jalur turnway, keseluruhan perkerasan yang diperuntukkan untuk kendaraan bergerak. Yang keempat, ada lajur, bagian spesifik dari jalur untuk satu rangkaian kendaraan berdasarkan lebar kendaraan. Yang keenam, ada median, jalur pemisah arah untuk mengurangi silau lampu dan mengamankan kebebasan samping. Cetak biru metodologi penelitian. Tahap 1, strategi sampling, ekstraksi populasi existing menjadi sampel representatif atau metode kerja dan Morgan. Tahap 2, operasi lapangan,
pengumpulan data primer melalui data jalur paralel, cacah lalu lintas, dan road slide interview atau RSI. Tahap 3 mesin pemrosesan, yaitu konversi satuan EMP menjadi SMP per jam dan identifikasi kendaraan menerus via plat check number. Yang tahap 4, sintesis analisis, penggabungan data lapangan dengan PDRB Jawa Timur dan standar MKJI tahun 1997 untuk proyeksi lalu lintas. Filter data, rasionalisasi sampai statistik, populasi existing N18.000 kendaraan per hari. Mekanisme filter, tabel Krejci dan Morgan tahun 1970, parameter presisi penentuan sampel riset empiris, sampel terarah N377, sampel representatif atau target eksak untuk survei 0 sampai D dan wawancara lapangan. Matriks operasi lapangan, TC versus dan SI. Traffic counting atau TC, durasi dan interval, yaitu 14 jam dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam, dicatat setiap interval 15 menit. Kekuatan personel, ada 6 surveyor, tugas safe dan pengamatan multi arah. Output utama, volume total kendaraan per klasifikasi seperti kendaraan pribadi, kendaraan pick up, bus, truk dan lainnya. Right slide interview RSI, durasi dan interval 6 jam, jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Kekuatan personel 4 surveyor termasuk wawancara dan 1 koordinator lapangan. Output utama, pola pergerakan, matriks asal tujuan, target 100 sampel per detik. Eksekusi lapangan, traffic counting. Objektif strategis, mengukur kuantitas absolut kendaraan potensi yang melintasi koridor jalan Malang sampai Pangrango. Mekanisme pengumpulan data, pencatatan manual ekstentif menggunakan countering dan stopwatch. Yang kedua, segregasi jenis kendaraan secara real time dalam formulir per 15 menit. Posisi pengamatan statis pada ruas utama dengan skema 4 surveyor pengamat ditambah surveyor pengganti untuk menjamin akurasi 14 jam. Eksekusi lapangan, objektif strategis, memetakan matriks asal tujuan untuk memahami pola pergerakan logistik. Mekanisme ekstraksi, pencegatan selektif kendaraan yang melintasi ruas jalan dengan wawancara langsung untuk melacak rute absolut dan titik tujuan akhir. Identifikasi krusial, memisahkan lalu lintas lokal jarak pendek dari lalu lintas region dari jarak jauh yang ideal untuk jalan tol. Mesin validasi, yaitu identifikasi kendaraan dengan metode plat number check. Yang pertama, catat plat kendaraan di titik masuk. Yang kedua, urutkan secara alfabetis. Yang ketiga, cocokkan dengan data titik keluar. Hasil output kendaraan yang terdeteksi di kedua titik diklarifikasikan sebagai kendaraan menerus. Inilah populasi ekstrak yang diprediksi paling rasional untuk berpindah ke jalan tol. Sistem proyeksi, permodelan pergeseran lalu lintas. Pertama, data primer didapat dari presentasi kendaraan menerus, hasil TC dan flat marks. Data ekonom dan makro, PDRB harga konstan Provinsi Jawa Timur, faktor pertumbuhan, standar keteknikan, kapasitas jalan existing, hasil analisis historis MKJI tahun 1997. Sintesis proyeksi, menggabungkan data empiris lapangan dengan tren makroekonomi untuk meramalkan presentasi perpindahan lalu lintas dari jalan arteri jenuh ke ruas jalan tol baru secara presisi. Yang terakhir, output strategis,
Proyeksi volume masa depan, angka pasti kendaraan seperti kendaraan pribadi, komersial, dan kendaraan logistik yang akan beralih menggunakan tol Malang sampai Pondaan, potensi penerimaan, translasi jumlah kendaraan menjadi estimasi pendapatan harian dan tahunan berdasarkan golongan kendaraan. Yang ketiga, kelayakan proyek, landasan kuantitatif mutlak untuk penyusunan analisis manfaat, biaya, dan feasibilitas studi pembangunan infrastruktur. Data pergerakan makro hari ini adalah cetak biru untuk kelayakan infrastruktur makro besok. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.